Ini nggak kelihatan. Oh, sebentar. Ya. Ayo Febri. Febri bisa? Ku puji. Febri? Keluar, Kak Febri? Oke. Baik, adik-adik semua, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi Puji Holong. Kakak akan menyanyi dan kalian mengikuti. Semua mengikuti ya, bernyanyi di tempat masing-masing. Puji Holong ni hatimu, oh Tuhan Yesus. Raja Kin Bamut Dos con tondung Adon apini domuin Pahon diriku memikir Allah niatemu Sai pindah Iham doa hampehu asiholido itu urmu halani ayu beredo ipiliham hinanonu atehu piliham Tuhanku. Ayat 3. Ningon martuhan ningon magolu aubamu senjupa au behagoluhan anggol seng pinasisirmu Sayham naban parsaranamu saygok bamu mandolakaku. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah mempersatukan kami di Zoom ini. Tuhan, kami mau belajar, berkatilah kami, lindungi kami, berkati Bapak Pendeta yang akan mengajar kami, tambahkan kesabaran baginya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu
Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam breakout room ya. Langsung ya Pak Pendeta ya? Enggak, belum. Oh belum? Nanti terakhir, waktu diskusi. Oke, jadi ini diserahkan kepada Pak Pendeta berarti ya? Iya, nanti waktu diskusi kita masuk ke room. Baik. Ya, kita mau belajar, silakan kami silakan kepada Pak Pendeta. Ya, shalom bagi adik-adik yang kami kasihi. Horas, salam sehat. Menarik untuk acara kita hari ini, dan Pak Pendeta harapkan untuk ke depan nanti semua kita bisa ambil bagian dalam ibadah di Parguru Manaksion ini. Kalau ada yang talentanya main gitar, silakan pakai gitarmu. Bisa main organ, silakan pakai organ atau keyboardmu. Kalau pas disuruh kakak-kakak atau inang si tua atau pendeta nanti membawa pujian atau berdoa, silakan tunjukkan talentamu. Kita mau belajar bersama di sini ya. Nah, jadi untuk ke depan mudah-mudahan hal-hal seperti ini makin kita kembangkan karena kita mau belajar. Iya, adik-adik, minggu yang lalu mungkin Anda sudah belajar tentang kalau tidak salah Pak Pendeta ya, Pak Pendeta lihat tadi jadwal, itu tentang penciptaan alam semesta dan manusia. Nah, penciptaan alam semesta dan manusia itu mungkin dasarnya itu dari Kejadian 1 dan 2. Nah, benar ya, Adam? Adam Christian, yuk, Pak Pendeta sukanya kita enggak monolog. Benar. Benar Pak ya? Pendeta. Ya. Iya. Pelajaran yang minggu yang lalu, Adam, pelajaran apa yang bisa Adam tangkap? Satu kata aja. Tentang penciptaan awal. Jadi, iya, gimana katanya? yang pertama itu Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya secara bertahap. Secara bertahap ya. Berapa hari? 6. Kalau yang ke-7 hari istirahat. Oke, good. Mantap. Jadi benar juga namamu Adam. Nah, itu harus diingat. Iya, jangan sia-sia juga nama Adam, tapi kapan diciptakan dia lupa. Oke, jadi terima kasih. Itu mungkin salah satu yang bisa Pak Pendeta lihat dari Anda semua bahwa Anda mengikuti pelajaran kemarin. Kepada Denasta, mudah-mudahan minggu yang lalu belajar tentang dengar Imago Dei. Ada Imago Dei? Tahu Imago Dei? Denasta, kesegambaran dengan Allah. Jawab saya, respon ya.
Atau Tiur? Tiur Minggu Damani? kemarin saya nggak masuk, Pak. Oh iya, sama kita. Pak Pendeta juga nggak masuk. Richard, Ya, Pak Pendeta. dengar kemarin tentang ada bicara tentang kesegambaran Allah atau Imago Dei, Dengar. Image of God. Jadi manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Jadi sifat-sifat Allah gitu. Terus? Terus udah itu doang. Oke, good. Oke, jadi tidak salah ketika kita mau melanjutkan pelajaran kita. Karena Anda sudah paham bagaimana keadaan bahkan status kita sebagai manusia. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bukan manusianya, tapi antara manusia dan dosa. Manusia dan dosa, mungkin kemarin Anda bicara tentang kejadian 1 dan 2, ini kita mau bicara tentang kejadian 3 dan implikasinya dalam hidup kita. Nah, jadi Pak Pendeta mau share screen sebentar, biar kita... Jadi adik-adik, ini bicara dosa. Jadi bicara dosa nggak pernah ada putusnya. Makanya agak lama kita ini. Iya. Karena di dalam buku Bina Iman, Bina Iman sudah 7 halaman untuk membahas ini. Nah, dari semua pembahasan dalam buku Bina Iman, ini yang paling banyak halamannya tentang dosa. Jadi Pak Pendeta juga nggak tahu kenapa seperti itu. Oke, tunggu ya, Pak Pendeta lagi share screen sebentar. Mudah-mudahan. Bisa ya? Nampak? Atau kurang Kelihatan Pak Pendeta. kelihatannya? Oke. Hari ini kita mau belajar tentang yang seperti Pak Pendeta katakan, itu manusia dan dosa. Nah, manusia yang dari awal tadi seperti yang Rikat bilang bahwa dari sononya kita diciptakan itu sempurna. Kita diciptakan itu sebagaimana sifat-sifat Allah diturunkan bagi kita. Yang namanya Imago Dei, kesegambaran dengan Allah. Tapi kesegambaran itu akhirnya rusak. Nah, kesegambaran itu akhirnya rusak. Karena apa? Ini yang mau kita bahas hari ini. Karena dosa. Jadi dosa itu rusaknya hubungan kita dengan Allah dan rusaknya kesegambaran kita dengan Allah. Oke, kita mau masuk pembahasan. Nanti di akhir pertemuan kita akan diskusi, kita masuk room. Nanti bisa kita lihat nanti apa mau Anda diskusikan dalam room. Oke, kita masuk definisi dosa. Nah, ketika kita bicara dosa, apa sebenarnya definisi dari kacamata Alkitab kita, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang dosa? Nah, dosa dalam Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani ya. Jadi Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Sehingga kata dosa dalam Perjanjian Lama itu katat. Itu katat. Dan head. Artinya apa? Artinya pikiran yang tidak mengenai sasaran. Nah, jadi dari bahasa Alkitab kita, dosa itu adalah pikiran yang tidak mengenai sasaran. Dalam Perjanjian Baru dipakai kata hamartia. Hamartia itu diambil dari istilah atlet panahan. Jadi di kalangan orang Yunani ada atlet panahan, dan setiap pemanah yang menembakkan anak panahnya dan tidak tepat sasaran disebut hamartia. Jadi kan kalau kita lihat perlombaan atlet panahan kan ada lingkaran-lingkaran itu. Nah, kalau tidak tepat di tengah, itu artinya melenceng dari sasaran, itu artinya hamartia. Itu dosa menurut pemahaman Perjanjian Baru. Nah, dari dua arti kata di atas dapat kita katakan bahwa dosa adalah
tidak mengena pada sasaran, meleset dari tujuan, melanggar batas. Nah, kenapa dari awal tadi Pak Pendeta angkat tentang bagaimana kesegambaran kita sudah rusak? Karena memang sasaran Allah menciptakan kita bagaimana supaya seperti yang dikatakan Rikat tadi, sifat-sifat Allah itu menurun kepada kita, dan dengan itu kita bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Ternyata karena dosa kita tidak tepat sasaran, kita meleset dari tujuan kita, kita melanggar batas. Nah, jadi adik-adik, kita boleh sederhana melihat apa itu dosa. Jadi nggak penting yang besar-besar, membunuh, berzina, mencuri, enggak. Sedikit sekali, meleset aja Anda dari tujuan, menurut Alkitab kita, itu sudah dosa. Anda melanggar batas, itu dosa. Anda tidak mengena pada sasaran, itu dosa. Sasaran, tujuan, dan batas-batas itu sudah digariskan oleh Allah untuk kita jalani dalam hidup ini. Nah, jadi sedemikian sederhananya kita memahami dosa hari ini, sehingga adik-adik, ketika Anda meleset dari tujuan, sebenarnya Anda sedang melakukan dosa. Anda sekolah, tujuanmu mau belajar, tapi ketika meleset dari sana, berarti ada yang tidak pas, ada yang tidak beres. Nah, dosa didefinisikan juga sebagai pemberontakan secara aktif terhadap Allah. Karena manusia tidak taat atau patuh, melawan dan memberontak, menyimpang dari tujuan Allah. Inilah definisi dosa, diangkat dari dua kata dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menyimpang dari tujuan Allah. Nah, adik-adik sekalian, dosa itu selalu berkontradiksi dengan kekudusan Allah. Selalu berlawanan dengan kekudusan Allah. Karena perintah Tuhan bagi kita katanya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi panggilan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup kudus. Dan dosa ini jangan dianggap sepele, tapi harus dipandang serius. Jadi mungkin kita sepele, ini kan kecil aja, nggak apa-apa ini. Nah, padahal dosa itu tidak boleh dipandang sepele, karena memang pada akhirnya nanti boleh kita lihat dalam uraian kita apa akibat dosa dalam hidup kita. Nah, jadi dosa bukan hanya bentuk pelanggaran fisik manusia, tapi juga secara spiritual, dosa adalah pemberontakan pada Allah. Jadi ada dua aspek yang kita langgar ketika kita melakukan dosa. Baik aspek dalam arti pandangan dunia, dan juga aspek hubungan kita kepada Allah. Nah, adik-adik, itulah dosa. Katat dan hamartia. Ketika kita meleset dari sasaran, ketika kita melenceng dari tujuan, melanggar batas, bahwa sebenarnya kita sedang tidak dalam rel yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi dosa bukan hanya bentuk pelanggaran fisik kepada manusia atau kepada apapun yang ada di dunia ini, tapi juga menyangkut kedaulatan Allah, menyangkut pemberontakan kita kepada Allah. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk kepada bagaimana jatuhnya manusia ke dalam dosa. Artinya mungkin adik-adik, ini bukan hal yang baru, bahkan semua kita dalam dalam Zoom ini sudah tahu persis tentang bagaimana jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah,
Kejatuhan manusia berawal dari godaan iblis terhadap Hawa. Nah, mengapa Hawa? Jadi ada orang mengatakan, kenapa Hawa? Kenapa enggak Adam? Karena Hawa adalah orang yang secara tidak langsung menerima larangan dari Allah. Sehingga gampang untuk dibujuk rayu. Sehingga gampang terjatuh. Beda dengan Adam, karena memang Adam adalah langsung orang pertama. Secara langsung menerima larangan dari Allah. Nah, iblis yang licik dan cerdik melancarkan godaan melalui seekor ular dengan memutarbalikkan perintah Allah. Nah, jadi liciknya ular, boleh kita lihat fakta bagaimana dia begitu hebatnya memutarbalikkan fakta. Fakta di mana? Kalau boleh ada yang buka Alkitab, bisa? Perintah Allah dalam Kejadian 3, 16-17, mari kita baca bersama. Dan ada pemutarbalikan firman oleh iblis. Kejadian 3, ayat 3-5. Sudah ada yang dapat? Sudah Pak Pendeta. Oke, langsung dibaca. Perintah Allah itu apa? Kejadian 3, ayat 16-17. Coba dibaca. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. 17. Lalu firman-Nya kepada Kejadian 2, 17. Aduh. Kejadian 2. Hmm. Kejadian 2 ayat berapa, Pak? Ayat 17. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, itu perintah Allah. Mari kita baca bagaimana iblis memutarbalikkan firman Allah dalam Kejadian 3 ayat 3-5. Jadi ini tadi perintah Allah itu Kejadian 2 ya. Kejadian 2 16-17 dan pemutarbalikan fakta itu oleh iblis itu Kejadian 3 ayat 3-5. Coba. Ada laki-laki yang sudah mendapat Kejadian 3 ayat 3-5? Saya sudah pendeta. Ya, silakan. Kejadian 3 ayat 3, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Yang keenam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Yang ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sudah, pendeta. Oke. Nah, mari kita lihat satu kata yang diputarbalikkan oleh iblis sehingga demikian cerdiknya dan liciknya iblis. Satu kata yang ada di sana adalah dalam perintah Allah dalam Kejadian 2 dikatakan pastilah engkau mati. Tegas. Tapi dalam Kejadian 3 ayat 3-5 sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi, nah ini dia, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, artinya, Pak Pendeta mau katakan kepada adik-adik seperti ini. Hati-hati terhadap godaan iblis. Hati-hati terhadap fakta-fakta yang tidak benar dalam hidupmu, termasuk tentang firman Tuhan. Artinya, bagaimana agar kita sebagai anak Tuhan harus memahami, mengetahui persis apa kata Tuhan tentang sesuatu dalam hidupmu.
baik tentang dosa, baik tentang ajaran, tentang dogma, atau apapun. Karena jika tidak, kita akan jatuh. Jatuh oleh karena apa? Karena fakta yang diputarbalikkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Hawa termakan godaan. Buah itu menarik hati. Itu dalam ayat 6, pasal 3. Ini kan persoalannya kan menarik. Nah, jadi Pak Pendeta sengaja angkat tentang kata menarik. Jadi kata menarik itu adalah persoalan hati. Sama ketika kita memakai kata cinta, kata senang, kata benci dan bahagia. Nah, itu semua itu persoalan hati. Nah, dan persoalan yang ada bagi Hawa, dalam diri Hawa adalah hati yang tertarik, membuat dia terikat. Sama, hati yang tertarik membuat kita terikat. Nah, hati adalah awal segala munculnya dosa. Awal dari segala munculnya dosa. Sehingga perlu orang-orang Kristen, bahkan anak-anak perguru, menjaga hati. Hawa terhanyut dan ingin menjadi seperti Allah. Ia pun nekat memetik buah terlarang itu karena keinginan yang ingin sama dengan Allah. Nah, jadi persoalan kita sekarang adalah persoalan hati. Minggu yang lalu pasti Anda sudah belajar tentang hati itu pusat segala kehendak. Pusat segala mungkin sikap dan akal budi. Itu hati kita. Tapi hati kita juga sekarang dikotori oleh virus-virus yang ada di dunia ini. Sehingga panggilan untuk kita sebenarnya, supaya boleh menjadi pelajaran berharga bagi kita jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa adalah bagaimana adik-adik untuk menjaga hati. Ketika sudah menarik hati, di situ kita akan diikat oleh apa yang membuat kita menarik hati tersebut. Kalau sudah menarik hati, orang akan melakukan apapun supaya dapat apa yang ada dalam hatinya. Nah, nanti dalam diskusi kita bisa lebih luas diskusikan tentang itu. Kita lanjut. Nah, adik-adik, kita mau masuk kepada hakikat dosa. Hakikat dosa itu apa? Nah, hakikat dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Ini tadi yang tertulis dalam ketika kamu makan, engkau tidak akan mati, tapi akan menjadi sama seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang benar. Itu kata iblis kepada Hawa. Nah, hakikat dosa adalah pemberontakan kepada Allah karena ingin sama dengan Allah. Manusia ingin mengambil posisi sebagai Allah. Nah, iman Kristen memandang dosa bukan sekedar kesalahan, ketelodoran, kebodohan atau kelemahan, bukan hanya dalam bentuk tindakan yang melanggar kehendak Allah, tetapi dosa juga sudah terjadi, walau masih berupa keinginan hati yang bertentangan dengan kehendak Allah. Matius 5 ayat 28. Boleh seorang membaca? Bahwa dosa itu tidak hanya sekedar tindakan kita, tapi apa yang timbul dalam hati juga itu sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Gogo, Jacob? Matius. Matius 5 ayat 28. Saya boleh baca Pak Pendeta. Oke, silakan Elena. Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Tetapi
Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, coba, dosa sudah bisa terjadi ketika kita menginginkan dan sudah berzina di dalam hati kita. Hanya menginginkan saja di dalam hati. Nah, makanya dari awal pemerintah katakan, ya kita harus menjaga hati ini. Harus menjaga. Karena dengan berubah keinginan hati pun, itu sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Itu hakikat dosa. Bahwa hakikat dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Dan juga kita mau masuk hari ini tentang jenis dosa. Apa jenis dosa? Nah, adik-adik, ada beberapa jenis-jenis dosa. Jenis dalam arti bukan A, B, C, D, E, apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi yang pertama, jenis dosa ada yang disebut dengan dosa warisan. Dosa warisan. Apa yang dimaksud dengan dosa warisan? Manusia diciptakan sebagai keluarga besar. Nah, jadi sebagai keluarga besar kita diciptakan di dunia ini. Setiap individu itu tidak terpisah. Adam dan Hawa adalah bapak dan ibu semua orang. Kita turut menanggung dosa Adam dan Hawa sebagai keluarga besar manusia. Itulah dosa warisan. Nah, itulah dosa warisan. Jadi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya sebagai keluarga besar di tengah-tengah dunia ini yang diciptakan oleh Allah, dosa Adam dan Hawa, kita ikut juga menanggungnya. Kita juga ikut tercemar oleh dosa Adam dan Hawa. Itulah yang dimaksud dengan dosa warisan. Nah, boleh kita bandingkan dalam ilmu ilmu genetik. Dalam ilmu genetik itu sifat-sifat orang tua akan diwariskan kepada anak. Artinya apa? Bahwa sejak lahir sudah ada bibit-bibit dosa dalam hati kita. Nah, untuk ayat-ayat dosa warisan saya kira nanti boleh dibaca di rumah. Nanti Pak Pendeta bisa share nanti PPT ini ya. Nah, itu jenis dosa. Yang pertama adalah dosa warisan. Yang kedua, ada dosa pribadi. Jadi, tadi yang pertama ada dosa warisan, yang kedua ada dosa pribadi. Dosa pribadi adalah dosa yang dilakukan perorangan. Dosa yang dilakukan oleh perorangan. Secara pribadi, Anda melakukan kesalahan, Anda melakukan dosa, itu namanya dosa pribadi. Nah, jadi ayat-ayatnya juga ada ayat-ayat pendukung di situ. Kira-kira apa saja itu dosa-dosa pribadi. Nah, apa yang Anda lakukan secara pribadi. Nah, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang Anda perbuat. Jadi jenis dosa, dosa warisan. Yang kedua, dosa pribadi. Dan yang ketiga, dosa yang dapat diampuni. Ada dosa yang dapat diampuni. Nah, tadi di atas sudah dikatakan bahwa hakikat dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Nah, menurut Perjanjian Lama, setiap pelaku dosa harus mempersembahkan kurban sebagai tebusan akan dosa-dosa yang diperbuat. Nah, ya Richard Rinaldi bisa di-mute Bang. Oke. Nah, menurut Perjanjian Lama, setiap pelaku dosa, ini aturan bagi mereka itu harus mempersembahkan kurban sebagai tebusan akan dosa-dosa yang diperbuatnya. Makanya ada kita kenal disebut korban bakaran, ada korban sajian, ada korban perdamaian atau keselamatan, ada korban penghapusan dosa, korban pelanggaran, dan korban penebusan salah. Nah, semua ini adalah korban yang harus dipersembahkan oleh orang Yahudi kalau dia melakukan dosa. Dan adik-adik bayangkan ketika
ini juga masih berlaku kepada kita hingga hari ini. Jadi setiap ada kesalahanmu akan bawa persembahan kurban. Bisa sapi, kerbau, kambing, atau domba, atau ayam, atau merpati. Nah, itu tradisi, aturan bagi perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru, ini yang dibaharui, nanti secara khusus ada topik yang mengajarkan ini, Kristus telah menjadi imam besar yang mengorbankan dirinya untuk pendamaian dan pengampunan bagi segala bangsa. Jadi nanti secara khusus, ketika ada topik bicara membahas tentang Yesus dan Juru Selamat, di situ nanti kita bahas secara luas dan gamblang ini. Nah, semua orang percaya telah diampuni. Nah, jadi ada dosa yang dapat diampuni. Dan dalam Yesus, kita semua sudah diampuni. Karena apa? Karena Yesuslah korban yang sesungguhnya. Nah, jadi jenis-jenis dosa tadi ada dosa warisan, ada dosa pribadi. Tingkatan dosa, ada dosa yang dapat diampuni, dan satu lagi, nah, ada dosa yang tidak dapat terampuni. Nah, jenis dosa tadi ada dua, tingkatan dosa ada dua. Ada dosa yang dapat diampuni, dan yang kedua adalah dosa yang tak terampuni. Nah, memang ada dosa yang tidak terampuni. Ternyata ada. Nah, ternyata ada dosa yang tak terampuni. Dosa apa itu? Dosa menghujat Roh Kudus. Ini adalah dosa yang kekal dan tidak terampuni. Apa arti menghujat? Menghujat artinya menghina kehormatan Allah dan utusannya. Nah, menghina kehormatan Allah dan utusannya. Musa pernah dihujat, Paulus juga, dan Yesus juga pernah dihujat. Nah, dosa yang tidak terampuni ini itu tertulis dalam Matius 12 ayat 32 dan Markus 3:29. Dalam konteksnya, ketika Yesus mengusir setan, orang Yahudi, orang Farisi saat itu mengatakan bahwa kuasa Yesus berasal dari Beelzebul, penghulu setan. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, mereka sedang menghujat. Tidak hanya Yesus, tapi menghujat Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus artinya seseorang dengan sengaja menyangkal kesaksian Roh Kudus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang dari Allah. Jadi jangan pernah hujat Roh Kudus dengan apa? Dengan sengaja menyangkal kesaksian Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kuduslah yang bersaksi di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu dosa yang tidak terampuni. Nah, apa itu dosa menghujat Roh Kudus dan mengapa dikatakan tidak dapat diampuni? Nah, apa itu dosa menghujat Roh Kudus dan mengapa dikatakan tidak dapat diampuni? Kita akan mengambil kesimpulan dari sifat-sifat dosa menghujat Roh Kudus berdasarkan konteks ayat-ayat tadi, Markus dan Matius tadi. Pertama, sifat dari dosa menghujat Roh Kudus adalah menghina pekerjaan Allah lewat Roh-Nya yang kudus. Jadi kenapa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Karena dia menghina pekerjaan Allah lewat Roh Kudus. Coba lihat bagaimana orang Yahudi tadi dalam Matius 12 itu menghina pekerjaan Yesus dengan mengatakan bahwa kuasa Yesus mengusir setan itu berasal dari Beelzebul, penghulu setan ketika itu. Nah, baik dalam Markus 3 ayat 22 juga kita lihat ada di sana bagaimana Yesus menghardik mereka. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Nah, bayangkan orang-orang ahli Taurat ketika itu, ketika Yesus membuat mujizat dengan mengusir setan, mereka berkata, dia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Ini hujatan yang luar biasa. Bahkan menghina pekerjaan Allah lewat diri Yesus ketika itu. Nah, para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem ini dikatakan menghujat Roh Kudus. Karena mereka menilai pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mengusir setan
berasal dari kuasa pengurus setan yang bernama Beelzebul. Mereka bukan saja tidak mempercayai kapasitas Yesus sebagai anak Allah, melainkan juga menyangkal kuasa Allah dan menghina pekerjaan Roh Kudus. Jadi kenapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Karena mereka tidak mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Dan juga menyangkal kuasa Allah dan menghina pekerjaan Allah. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, kenapa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni? Kedua, sifat dari dosa menghujat Roh Kudus adalah menyadari namun tidak pernah menyesali yang diperbuat. Nah, ini juga kenapa menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Karena dia menyadari dosanya, tapi tidak pernah menyesali dosa yang diperbuat. Dalam Markus 3:9. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat pengampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Jadi ini alasan yang kedua. Kenapa tidak diampuni? Karena dia berbuat dosa yang kekal. Dia tidak mau bertobat dan menyesali dosa-dosa yang diperbuatnya. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni karena melakukan dosa kekal. Apa yang dimaksud dengan dosa kekal? Yaitu dosa yang tidak pernah disesali. Jadi kepada adik-adik, ketika ada dosamu, langsung sesali. Ketika ada kesalahanmu, ada pelanggaranmu, langsung sesali. Karena kalau tidak, itu akan menjadi dosa kekal. Dosa yang tidak pernah disesali mengakibatkan seseorang tersebut hidup dalam dosa terus-menerus. Sekali lagi, dosa yang tidak pernah disesali mengakibatkan seseorang tersebut hidup dalam dosa terus-menerus dan sama sekali tidak menghargai karya keselamatan Allah lewat Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni karena menyadari namun menghina pekerjaan Allah sebagai pekerjaan iblis. Dan yang kedua, tidak pernah menyesali dosanya. Yang kita sebut tadi di atas, dosa kekal. Nah, akibat dosa. Nah, apa akibatnya? Akibat yang pertama dalam hubungan dengan diri sendiri. Nah, jadi jangan kira ketika kita melakukan dosa tidak ada akibat kepada diri sendiri. Nah, apa itu? Ya, hukuman Allah terhadap manusia. Termasuk ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Hukum ini apa? Menyangkut penderitaan, menyangkut susah payah dan kematian. Jadi akibat dosa yang pertama itu dalam hubungan dengan diri sendiri. Yang kedua, akibat dosa yaitu rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Setelah kejatuhan ke dalam dosa, ada perubahan sikap dari Adam dan Hawa. Mereka menjadi takut dan gentar. Semula tidak kenal malu, tapi akhirnya menjadi malu. Manusia menjadi budak dosa. Manusia tidak lagi menjadi sopir atas dirinya. Dosa mengambil alih kemudi. Dosa merusak kesegambaran imago Dei. Apa yang rusak dari manusia? Yang rusak dari manusia adalah seperti di awal tadi, hatinya. Jadi sebenarnya hati manusia yang rusak. Hati manusia yang membusuk. Dan kebusukan ini merembes kemana-mana. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan hal itu dalam Kejadian 6 ayat 5. Nah, menurut Paulus, hati manusia degil. Pikirannya gelap, jauh dari Allah, tumpul perasaannya. Bahkan Paulus mengatakan, tidak seorang pun yang benar, tidak ada yang berakal budi, dan tidak ada yang mencari Allah. Itu kata Paulus akibat dari dosa. Yang ketiga, akibat dosa adalah rusaknya hubungan manusia dengan sesama. Nah, tadi dengan hubungan kepada diri sendiri, rusaknya hubungan kepada Allah, dan rusaknya hubungan manusia dengan sesama. Nah, di awal sudah disebutkan bahwa manusia merupakan keluarga besar. Jadi,
Ibarat ada membuat adonan, ibu di rumah membuat adonan, ada 10 telur, dia sudah masukkan, pecahkan itu 9 telur dalam adonan, tapi tiba-tiba telur ke-10 itu busuk, dan sudah sempat masuk adonan, nah semua yang 9 itu yang dalam satu adonan itu akan menjadi bau busuk dan rusak. Tidak bisa dipakai lagi. Semuanya rusak. Nah, dimulai dari Kain dan Habil. Air bah, Sodom Gomora, yang semuanya menggambarkan kejahatan manusia yang sangat mengerikan. Dan banyak contoh bagaimana rusaknya hubungan manusia dengan sesama. Nah, akibat dosa yang keempat, rusaknya segala kehidupan dan alam. Boleh kita lihat, bahkan sampai akhir-akhir ini, bagaimana rusaknya kehidupan kita dan juga alam ini. Karena manusia memandang alam bukan lagi sesuatu yang harus dipelihara dan dilindungi, tapi melihat alam sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi dan dihabiskan untuk memenuhi keinginannya. Dosa itu merusak segalanya. Politik, ekonomi, budaya, alam lingkungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir akibat dosa adalah maut dan kematian. Nah, oke, kita mau masuk kepada diskusi kelompok. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada room, itu tadi pembahasan kita tentang dosa dan apa akibatnya, apa jenis dosa. Nah, Pak Pendeta, kita mau masuk Zoom kira-kira berapa lama ya? Inang Dr. Rida ada di dalam? Iya. Nah, Sekarang jam 14.10, Pak. Oke, kita setengah jam dalam room dan setengah jam nanti membahas. Oke, jadi nanti habis ini Pak Pendeta bagi dan tentukan siapa ketua kelompoknya dan siapa juru bicaranya nanti. Dan siapa juru tulisnya. Oke, Pak Pendeta mau ajar kalian untuk bagaimana untuk menjadi ketua kelompok, untuk menjadi sekretaris, untuk mencatat apa-apa yang penting, dan nanti menjadi juru bicara untuk mewakili kelompokmu bicara dalam diskusi kita nanti. Nah, diskusi kita ada 5, sesuai room masing-masing. Kalau ada dicatat ya, dicatat, kalau bisa dicatat, biar jangan hilang nanti. Nah, ceritakan pengalaman atau apa upayamu dalam memerangi dosa yang terjadi dalam dirimu. Nah, kelompok Matius, dosa perhambaan, gadget, gaming, atau apapun itu namanya. Ya, kelompok Markus, ini dosa kemalasan. Malas belajar, malas ibadah, malas berdoa, malas bantu orang tua, dan lain-lain. Kelompok Lukas, ini dosa keras kepala, membangkang dan melawan. Kelompok Yohanes, dosa egoisme dan kesombongan. Dan kelompok Paulus, dosa seksual. Nah, saya kira untuk ini, saya ingin serahkan kepada Dr. Rida untuk langsung menindaklanjuti diskusi kelompok kita kepada adik-adik. Tapi yang penting, tentukan siapa ketuanya, juru bicaranya nanti juga, dan tentukan siapa juru bicara nanti, siapa yang menulis, dan juru bicara nanti itulah yang mewakili kelompok Anda untuk memaparkan apa yang Anda diskusi tentang pengalaman dan upayamu dalam memerangi dosa yang terjadi dalam dirimu. Oke. Ya. Baik, Pak Pendeta, terima kasih. Rasanya pengetahuan yang tadi sudah disampaikan itu boleh memicu kalian ya. Silakan berekspresi ya. Silakan mungkin perhambaan nggak hanya gaming, ya mungkin jajan, ya apa ya. Pokoknya nonton TV, itulah semua yang seperti itu ya. Silakan kalian kembangkan sesuai dengan yang kalian dapat atau tahu selama ini. Kita langsung aja ya masuk ya, seperti tadi ya adik-adik ya. Setengah jam ya belajar. Menjadi leader itu harus juga on time. Jadi siapa ketuanya on time. Jam 14.10, maka 30 menit dari sini jam berapa? Ya kita coba deh 14.30 dulu ya. Kita batasin dulu 14.30 supaya nanti banyak didiskusi, malah lebih menarik ya. Ya, 14.30 kita masuk. Ya. Masuk ya. Oke, kita langsung ya silakan langsung masuk. Nanti mungkin Pak Pendeta akan atau langsung aja mereka berdiskusi ya, Pak? Iya, langsung aja diskusi. Oke, langsung berdiskusi ya. Silakan berproses di dalam. Ya, yuk silakan masuk, Dek. Masuk ke room masing-masing ya.
Alek, Teresia, sama Richard. Ini 2 lagi dok. Tere langsung tekan join-nya sayang. Ya, Richard, Richard, masuk ke join-nya. Kamu tekan breakout rooms, lalu kemudian pencet yang join, tekan yang join, nanti akan masuk. Richard tahu nggak grup mana? Halo Richard. Johannes, Richard Johannes. Oke, Richard Johannes, ayo nak, masuk nak. Halo Richard. Oke, saya hubungin ke grup. Udah dok, udah aku masukkan dia. Kita menunggu ya Pak ya? Bisa aja Atau dok masuk. gimana? Bisa masuk ya? Iya, tapi nanti kalau kita masuk, sejam. Iya. Nggak apa-apa Pak, kayaknya mereka kalau masuk nggak bisa kerja kali. Nanti aja kira-kira 15 menit lagi. Iya, iya. Oke. Tapi dok, saya kira apa yang sudah dibuat hari ini bisa mungkin di-explore lagi. Artinya seperti ini aja lah, buat apanya, tata ibadah kita. Artinya mereka jangan menonton gitu. Iya betul Jangan Pak. pasif. Ya, itu nggak tahu deh miss-nya di mana karena sebenarnya ya aku selama mengikuti pun nggak menarik gitu. Mereka dengar lalu ya duduk aja gitu, tinggal menikmati. Terus hobinya terlambat, nggak ada Iya. punishment, nggak ada juga apa gitu. Ya nanti biasanya kami akan report setiap kali ini beberapa orang yang biasanya agak-agak ini suka mereport apa yang terjadi. Jadi akan diperbaiki Pak. Iya. Bisa memang. Dia nggak usah ini pakai tata ibadah, ibadah Quran, buat apa-apa. Iya. Kan kesannya jadi ini Kaku formal kali. Pak. Iya. Formal. Mereka nggak punya tempat. Mereka nggak punya tempat untuk menjadi diri mereka lah. Ternyata pinter-pinter. Ya. Seandainya pun dibuat seperti itu, ibadah Quran, apa, ya biarkan mereka yang bawa. Iya. Nggak apa-apa juga. Betul. Iya. Nah, Betul. Oke, Pak, mungkin tugasnya bisa ditulis di sini nggak, Pak? Beberapa anak-anak itu lupa tugasnya apa. Pengalaman dan gimana statement tugasnya tadi, Pak? tugas apanya? Yang tadi Bapak berikan. Tuliskan pengalaman. Ya, tuliskan pengalaman dan upaya yang dilakukan untuk bahkan melawan dosa atau memerangi dosa atau Ini kalau ditaruh sini bisa dibaca nggak sih sama mereka? Coba kalau bisa. Oke, saya coba masuk dulu ke satu apa dok ya? Ya Pak ya. Biar coba nanti dokter masukkan chatnya, bisa nggak dibaca gitu? Ya. Nggak bisa Pak. Nggak bisa? Nggak. Saya taruh di grup aja. Oke Pak, silakan Pak.
Halo, halo, halo.
Ya, Matius sama Yohanes masih hangat itu diskusinya. Satu menit lagi ya, Pak. Ya, Berapa orang lagi nih? Matius masih komplit mereka di sana. Yohanes juga. Sambil nunggu grup Yohanes ya. Ada satu temanmu namanya Joy. Joy, bacanya Jo. Joy kali ya. Nah, adakah yang tahu dia di mana? Kenapa nggak ada hari ini? Belum ada info sih. Oke, nanti dicari ya. Soalnya takutnya sakit. Kasihan ya, biar kita tahu kondisi dia. Oke, cari tahu ya, Bang Miguel. Ya, Oke, Kak, ya. tinggal grup Johannes. Oke, Yohanes sudah OTW semua. Oke, sambil nunggu Yohanes, ada nggak? Boleh ngobrol ya Pak Pendeta? Ya. Ya. Adakah yang belum vaksin? Siapa Saya yang belum. vaksin? Saya belum. Belum, Saya belum. Elena. Iya. Siapa lagi? Noel belum. Elena. Siapa lagi? Noel. Oh, Chris Manuel. Oh iya, karena masih penyintas ya, belum 3 bulan Iya. ya. Oke, Elena kenapa Elena? Saya juga kemarin baru Oh, selesai oke. COVID. Oke, ya, oke, saya nggak apa-apa. Yang lain sudah? Aku juga belum. Sudah. Oh, Alparedo tunggu ya 3 bulan ya. Ya, oke, ada lagi? Ya, Elena, Alparedo, dan Chris Manuel. Nanti jangan lupa ya, 3 bulan langsung vaksin ya. Nah ya, Adam Christian sudah? Sudah, Kak. Oke, good. Alek. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Ya, oke, good. Mantap. Itu sudah bagus ya, sudah benar. Oke, baik, sudah kumpul semua kali ya sambil sudah OTW, sudah sampai kah? Oh ya, sudah 26. Jadi hari ini Joe yang nggak masuk ya, nanti tugas Abang Miguel untuk mencari informasi dan mengabarkannya. Oke, Pak Pendeta silakan, kami serahkan kepada Pak Pendeta lagi. Oke, terima kasih kepada adik-adik. Mudah-mudahan semua bisa aktif dalam diskusi tadi. Walaupun tadi kelompok Paulus, waduh gimana di pendeta? Enggak ada, kami berpengalaman katanya. Ya memang ada aja.
Siapa yang berpengalaman rupanya? Oke. Adik-adik, seperti janji Pak Pendeta tadi, kita mau dengarkan dulu dari kelompok Matius. Ya, dari kelompok Matius, siapa yang juru bicaranya, siapa ketuanya, siapa yang sudah dihunjuk. Nah, bagaimana yang Anda diskusikan tentang baik upaya pengalaman, tentang dosa, ya perhambaan lah. Itu banyak hal ya. Itu yang Bapak Pendeta buat itu hanya contoh kecil. Nah, oke, Pak Pendeta serahkan kepada kelompok Matius. Iya, Mak. Siapa jubirnya? Jubirnya Alek Pak Pendeta. Oke, ayo Alex Hermando Sipayung. Ya udah, Pak Pendeta. Membicara tentang perabatan topik yang kami bahas adalah tentang perabatan. Ya, sebentar Alex, kenapa agak mendengung? Ada perangkat lain nggak di situ? Ada. Iya, agak dijauhin lah, agak dijauhin. Oke, lanjut Alex. Membicarakan tentang perambatan topik yang kami bahas adalah tentang perambatan terhadap gadget. Gadget sendiri tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, terlebih zaman menilai sekarang gadget memang suatu barang yang sangat menarik hati, canggih, dan dapat membuat kita menemukan sesuatu hal yang baru. Namun seringkali kita juga menjadi lupa akan waktu dan malah diperbudak oleh gadget kita sendiri. Terlebih anak muda zaman sekarang yang sudah mengenal game dan sosial media, pasti akan semakin sulit untuk mereka melepaskan gadget dari genggaman mereka. Mulai dari situ saya mulai merasakan canduan dalam memainkan gadget dan merasa mulai toksis, karena jika masuk sesuatu yang malasan, saya juga menjadi malas belajar karena mengandalkan teknologi yang diberikan oleh gadget. Upaya 1, saya bermain gadget menyediakan waktu sehingga tidak terlalu berlebihan. 2, tidak bermain hingga larut malam. 3, dahulukan kewajiban seperti belajar dibandingkan bermain. Udah, Pak. Itu hasil diskusi kalian kan? Iya, Pendeta. Oke, very good. Mantap. Kelompok Markus? Ini dosa kemalasan. Waduh, ini. Siap, Pak. Oke. Jadi dari diskusi yang sudah kami diskusikan, kami mempunyai kemalasan masing-masing. Di antaranya itu ada malas ibadah, malas mengerjakan tugas, malas belajar, malas membersihkan rumah, dan yang terakhir malas mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Terus upaya kami dalam memerangi dosa di sini, yang pertama itu kan ada malas ibadah. Nah, dalam memerangi malas ibadah itu kami harus punya motivasi. Contohnya ingin mendalami Alkitab. Yang kedua, ketika kami malas mengerjakan tugas, kami harus ingat kalau kita itu garam dan terang. Jadi sebagai garam dan terang dunia, kami harus mencontohkan apa yang harus dilakukan sebagai garam dan terang dunia. Terus untuk kalau kami malas membersihkan rumah, kami harus melihat keadaan orang tua kami. Jadi biar orang tua bisa dibantu. Yang terakhir, ketika kami malas kerja, kami harus punya mindset, yaitu kalau mau santai, kita harus mengerjakan terlebih dahulu tanggung jawab kita agar tidak terbebani setelah bersantai-santai.
Sekian, Pak, dari kelompok Markus. Very good. Sampai sejauh ini, Matius, Markus, mantap. Oke, lanjut. Nah, ini dosa si Lukas. Kelompok Lukas, dosa, keras kepala, membangkang, dan melawan. Siapa juru bicaranya? Saya, Pak Pendeta. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Lukas, yaitu ada Miguel, Daud, Hot Daniel, dan saya sendiri Hera. Kami di sini ingin membagikan hasil diskusi kami mengenai keras kepala, membangkang, dan juga melawan. Kami di sini mengangkat permasalahan kecil yang mungkin kita sering nggak sadar bahwa telah melakukannya dan bahkan sering. Misalnya seperti satu, melawan nasihat orang tua kepada kita. Kemudian kita tidak mengerjakan tugas sekolah tepat waktu yang termasuk dalam membangkang. Lalu kemudian kita tidak bisa menerima kritik dari orang lain. Kemudian menggerutu atau komplain saat disuruh orang tua. Dan yang terakhir yaitu tidak bisa menerima kekalahan dalam sebuah perlombaan ataupun pertandingan. Mungkin dalam lingkup kecilnya pada saat ini seperti kita tidak bisa terima nilai teman kita lebih tinggi dari kita. Nah, selain itu cara untuk kita memerangi hal-hal tersebut juga sangat mudah. Seperti yang pertama, kita harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu juga yang penting kita harus berdoa supaya diberi hikmah untuk lebih bijak. Lalu selanjutnya kita harus mau belajar dari kesalahan dan juga harus mau berusaha menerima kritik dari orang lain. Kita harus mau melakukan apa yang disuruh orang tua. Lalu kemudian kita harus belajar menerima kekalahan dan menjadikannya pelajaran. Yang paling terpenting itu adalah membaca firman Tuhan dan menjadikannya sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah berpegang dalam firman Tuhan, kita pasti bisa memerangi semua permasalahan di hidup kita. Nggak cuma masalah kecil yang kita sering hadapi, bahkan masalah besar sekalipun juga bisa kita hadapi. Sekian dari kelompok Lukas, terima kasih. Aduh, Pak Pendeta nggak tahu mau bilang apa. Cukup bagus. Luar biasa. Oke, next. Johannes, siapa juru bicaranya untuk Johannes? Saya, Pak Pendeta. Oke, silakan. Selamat siang, Inang, Bapak Pendeta, dan teman-teman. Kami dari kelompok Yohanes yang beranggotakan saya sendiri, Stefani, Raymond, Vito, Maya, dan Ricard. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dosa egoisme dan kesombongan. Mungkin kita sering mendengar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita bersosialisasi dan berkelompok, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, terkadang saat berkelompok, ada orang yang ingin bekerja sendiri atau ingin menang sendiri. Namun juga orang yang sama sekali tidak ingin bekerja. Setelah sifat egois yang tertanam pada diri manusia, Tuhan tidak suka sifat egois, karena sifat itu merusak diri kita sendiri maupun orang lain di kelompok kita. Nah, sifat egois dapat dikurangi dengan banyak membaca firman Tuhan, mengalah saat berbicara dengan orang lain, dan lebih banyak bergaul dengan sesama, serta tidak mementingkan dirinya sendiri. Tuhan akan senang kepada anak yang tidak egois dan mementingkan dirinya sendiri. Sekian dari kelompok Yohanes. Terima kasih. Very good. Wah, mantap, Stefani. Ini terakhir. Paulus. Ayo, Paulus. Kamu bisa. Nggak harus berpengalaman. Ayo, siapa juru bicaranya? Saya, Pak Pendeta. Oke, silakan Teresia. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok Paulus yang beranggotakan Feril, Ricard, Tior, saya sendiri, Teresia, dan juga yang terakhir Stephen. Tapi Stephen nggak masuk, jadi cuma berempat aja. Pelanggaran seksual merupakan dosa yang mungkin sering dilakukan oleh manusia. Beberapa pelanggaran terhadap pemurnian adalah nafsu,
masturbasi, pencabulan, pornografi, pelacuran, perkosaan, atau homoseksual. Dalam 10 perintah Tuhan, Tuhan memberikan larangan kepada seseorang untuk menginginkan wanita yang bukan istrinya di perintah ke-9 maupun untuk melakukan pencabulan perintah ke-6. Yesus menegaskan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, di Matius 5 ayat 28. Rasul Paulus juga menuliskan bahwa Tuhan menghendaki pengudusan kita agar kita menjauhi pencabulan di 1 Tesalonika 4 ayat 3. Isinya adalah 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan kehormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang juga memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Dan cara mencegahnya atau mungkin cara menghindari dosa seksual yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan yang pertama. Lalu yang kedua, sering mendengarkan firman Tuhan, menjauhi pergaulan bebas, dan rajin membaca Alkitab. Sekian, terima kasih. Oke. Bagus semua. Dan justru Pak Pendeta jadi berpikir ulang ini. Lah, apa enggak bagusnya kami ini bagusan diskusi seperti ini ya, membahas-bahas topik daripada melulu pendeta ngasih materi, ya kan? Karena sebenarnya metode pembelajaran lebih canggih seperti ini sebenarnya. Anda langsung ingat. Tapi persoalannya semua apa yang Anda katakan tadi, Anda sudah tahu mana pekerjaan-pekerjaan yang memang melenceng dari pekerjaan Tuhan, mana yang tidak tepat sasaran, mana yang tidak sesuai dengan batasan-batasan, karena itu tadi dosa. Nah, persoalannya sekarang bagaimana adik-adik para guru berkomitmen hari ini untuk berkomitmen seperti yang Anda gariskan tadi, apa upayamu? Jadi tidak hanya di atas kertas, tidak hanya dalam diskusi Anda mengetahui, tapi juga lakukan itu. Nah, katakan ya jika ya, tidak jika tidak, selebihnya dosa. Nah, itu sedikit dari Pak Pendeta, atau mungkin ada dari Dr. Rida melihat diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Hebat ya. saya kagum dengan kalian. Ternyata kalian lebih hebat dari apa yang kami pikirkan, gitu ya. Jadi terutama tadi di poin yang terakhir ya, itu kan sesuatu hal yang mungkin kalian menyebutnya saja sulit ya. Tetapi itu tantangan buat kalian. Ternyata kalian tahu loh apa sih dosa seksual itu, gitu ya. Jadi ini kan remaja menuju ke dewasa ya, berarti sudah tahu nih mana yang harus, bagaimana cara memilih pasangan dan lain-lain. Itu hal yang mungkin kami pikir kalian tidak tahu, ternyata kalian tahu dan sangat hebat dengan firman-firmannya. Saya setuju, besok-besok belajar seperti ini mungkin ya, ternyata mereka hebat dan mungkin karena banyak membaca Pak, jadi hebat sekali. Kalau saya sih ini kejutan. Terima kasih pada Tuhan dan terima kasih karena kalian bisa menanggapi proses hari ini dengan baik. Ini proses loh ya Dek, dan kalian bisa menanggapi tantangan dari Pak Pendeta itu dengan baik. Terima kasih.
Itu Pak, dari saya Pak. Iya, jadi kepada adik-adik perguru, mungkin itu hanya sedikit tes bagi kita, bagaimana untuk bersosialisasi, bagaimana untuk mengungkapkan pendapat, bagaimana untuk berdiskusi, dan bagaimana untuk kita belajar kepemimpinan juga dalam perguru ini. Dan hari ini semuanya kita bisa lalui dengan baik. Dan akhir kata dari Pak Pendeta untuk menyimpulkan seluruh pembelajaran kita hari ini, karena ini akan berlanjut lagi. Karena kita tidak bisa berhenti di dosanya. Makanya minggu depan kita belajar tentang keselamatan. Nah, jadi minggu depan kita belajar tentang keselamatan. Nah, artinya kami pendeta dan juga orang tua tidak bisa lagi mengklaim bahwa hanya kami sumber informasi bagi Anda. Enggak lagi ternyata. Dari apa yang sudah Anda katakan tadi semuanya, ternyata Anda sudah lebih dari apa yang kami bayangkan selama ini. Sehingga kemajuan-kemajuan itu, lompatan-lompatan yang ada dalam pikiranmu itu tetap dalam rangka untuk menjaga image of God. Menjaga image-mu sebagai orang Kristen, menjaga image-mu sebagai warga gereja, menjaga image-mu sebagai anak dari orang tua, mungkin si tua, sama, atau mungkin pegawai, atau apapun. Dengan apa? Menjauhkan diri dari melakukan dosa. Karena hanya dengan itulah image kita, kesegambaran itu bisa kembali. Karena sudah rusak dibuat oleh dosa. Jadi sampai sekian pertemuan kita, dan juga kepada dokter terima kasih. Terima kasih kepada seluruh adik-adik. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang manusia dan dosa, silakan di WA Pak Pendeta. Ya, jangan segan-segan. Kalau ada tadi yang masih belum puas di hati, Pak Pendeta siap, silakan dihubungi, jangan segan-segan, karena saya juga adalah bagian dari orang tuamu. Jadi saya orang tua Raymond. Jadi tidak salah ketika nanti ya, WA Pak Pendeta terbuka untuk Anda, untuk kita baik curhat, baik juga untuk bertanya tentang iman Kristen, silakan tanya apapun, apapun. Pak Pendeta siap menjawab, karena bertanya tidak pernah salah. Yang sering salah itu menjawab. Pak Pendeta. Oke, jadi jangan takut bertanya ya. Pak Pendeta. Esra mau mau bertanya Esra? Ya, mau bertanya. Oke, silakan Esra. Silakan. Menurut Alkitab itu neraka udah dibuat atau belum sih Pak Pendeta? Neraka itu. Kenapa neraka? Coba deketin. Neraka itu udah dibuat belum Pak Pendeta? Kalau menurut Alkitab. Neraka itu ada atau enggak gitu kali ya, Iya, Esra? iya, Ya. gitu lah. Silakan Pak. Oh. Jadi baik neraka dan surga, jangan kita bayangkan seperti sebuah tempat secara geografis letaknya di sekian lintang utara, sekian lintang selatan, ada di daerah sini, enggak. Ada pandangan yang mengatakan bahwa neraka dan surga itu adalah sebuah suasana. Sebuah suasana yang kita sendiri, walaupun nanti di kitab Wahyu itu digambarkan ada. Ada. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bahwa baik surga dan neraka itu adalah sebuah suasana kehidupan kita sebelum menjelang hari akhir nanti. Ketika kita melakukan dosa, kita sebenarnya sedang masuk kepada neraka yang dimaksud. Ada sebuah suasana yang tidak menyenangkan, suasana yang membuat Anda gerah, suasana yang membuat Anda kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan. Nah, disitulah Anda kehilangan surgamu. Anda sedang masuk ke wilayah yang disebut neraka. Itu untuk sekarang. Tapi untuk pemahaman waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, adakah neraka itu? Adakah surga itu? Ada. Sudah ada. Dan upaya kita sekarang adalah bagaimana kita untuk masuk surga dan menghindari neraka. Untuk menghindari neraka, jauhkan diri dari segala macam dosa dan kejahatan, tapi untuk masuk kepada surga yang sudah dijanjikan Allah bagi seluruh orang percaya. Yohanes 14, lakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Adakah neraka? Ada. Tapi bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru
untuk membuat kita semakin berikhtiar dalam hidup. Ikhtiarnya apa? Aku tidak akan pernah melenceng dari sasaran yang sudah ditentukan oleh Allah bagiku. Sasarannya apa? Sebagai orang Kristen, sasaran kita, tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, pembicaraan, pikiran kita, langkah kita, dan seluruh aktivitas kita. Ketika kita melenceng dari sana, kita diusir dari Taman Eden. Nah, sama seperti Adam dan Hawa. Jadi jangan mau Anda terusir dari Taman Eden. Eden artinya kesenangan. Itu arti Edennya dalam arti harafiahnya ya. Eden artinya kesenangan. Bayangkan adik-adik, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir mereka dari yang namanya kesenangan, tapi dalam Kejadian 3 justru mereka mengalami sakit penyakit, susah payah, dan bahkan kematian. Jadi, kejarlah yang membawa damai sejahtera bagimu, yaitu melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Surga dan neraka itu ada dalam pemahaman iman kekristenan. Baca kitab Wahyu. Oke, Esra? Baik, Esra. Jelas ya, Esra? Ya, Semangat jelas, ya, Esra? Semangat. Iya, jadi udah tahu ya adik-adik, hari ini dan seterusnya kita mengejar apa ya? Mengejar yang benar di hadapan Tuhan. Ada lagi? Saya nanya. Waduh, oke, silakan Elena. Kan tadi Pak Pendeta ngejelasin tentang jenis-jenis dosa tuh Pak. Nah, kalau misalkan contoh kasusnya ada orang yang dia bersaksi dia dengar pesan dari Tuhan tentang ABCD, tapi tujuannya itu untuk kepuasan batin dan keinginan duniawinya dia aja gitu, tapi dia bawa-bawa nama Tuhan, itu termasuk dosa yang mana Pak? Dan itu termasuk dosa apa enggak? Terima kasih sebelum Pak. Ya. Dari kategori yang dua jenis tadi, orang-orang seperti ini bisa masuk kepada kolom orang yang menghujat Roh Kudus. Nah, yang tidak percaya bahkan menjadikan nama Tuhan menjadi kedok untuk kepentingan dirinya. Nah, tadi Pak Pendeta sudah katakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak percaya dan dia tahu itu salah tapi tidak mau menyesali dosanya. Nah, nanti dibaca yang Pak Pendeta berikan tadi ayat-ayatnya, apa contoh-contoh dosa pribadi dan dosa yang menghujat Roh Kudus tadi. Tapi dari seluruhnya itu, kalau masuk kita dalam ajaran kekristenan, itu masuk kepada dosa menjadi ajaran sesat. Nah, jadi keajaran sesatnya sebenarnya dia jadinya. Nah, jadi ajaran sesat biasanya membuat orang supaya murtad dari hadapan Allah. Dan orang yang murtad dari hadapan Allah meninggalkan imannya, itulah dosa yang tak terampuni. Yang menyangkal pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya. Nah, jadi termasuk yang Elena sebutkan tadi itu adalah dalam rangka ajaran yang salah. Nah, menyatakan ada penglihatan begini, dan di handphone Anda bahkan di medsos Anda ini banyak ajaran-ajaran seperti ini. Jadi kepada diri kami perlu hati-hati. Banyak orang dengan gampangnya mengatakan sekarang aku baru bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku baru dari surga. Waduh, itu ada. Nah, dan semuanya itu tidak mengajarkan yang benar dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau sudah orang ada yang mengklaim aku, dan aku, nah itu menjadi question mark ya. Karena kita mau bicara tentang dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Jadi bukan aku ansih. Oke, Elena. Iya Pak, soalnya saya punya pengalaman. Waktu itu ada yang ngajak kita doa sama-sama. Cuman ketika waktu mulai doa itu dia bilang kita doa
harus keluarin bahasa roh ya. Sementara yang saya tahu bahasa roh itu kan datangnya nggak bisa disengajakan gitu, Pak. Jadi saya agak ragu juga sih, Pak. Jadinya waktu itu. Ya. Jadi nanti adik-adik boleh baca 1 Korintus 14 tentang bahasa roh ya. Bagaimana Paulus mengatakan apa itu bahasa roh? Masihkah kita perlukan sekarang? Nah, itu nanti bisa dibaca. Bisa nanti adik-adik mengeksplor itu. Dan mungkin bisa jadi catatan sama Pak Pendeta nanti biar kita juga ya boleh mengupas inilah. Jadi hal-hal sederhana seperti ini perlu kita kupas. Apa gunanya aku berbahasa roh sebagai pendeta di kalangan kita ini kalau nggak ada orang mengerti? Makanya Paulus mengatakan, jika tidak ada orang mengerti, tidak usah berbahasa roh. Tapi kalau ada yang menerjemahkan, silakan berbahasa roh. Nah, nggak usah. Jadi di kalangan di luar sana, gereja-gereja yang lain yang menganut tentang gerakan Pentakosta, itu gerakan roh itu, mereka membuat ada tingkatan dalam beriman. Jadi tingkatan level yang paling tinggi itu adalah orang yang sudah bisa berbahasa roh. Nah, jadi bagi mereka yang belum bisa berbahasa roh itu belum apa-apanya itu. Masih cetek imannya itu katanya. Bukan itu gambaran bahwa kita sudah beriman teguh atau kuat. Karena bahasa roh itu bukan bagi orang percaya, tapi bagi orang yang tidak percaya. Itu kata Apostel Paulus. Nah, ketika ada orang luar yang tidak percaya mendengarkan kita bahasa roh kita, tapi dia bisa mengerti, wah, itu luar biasa. Sama seperti yang terjadi di Kisah Rasul 2. Ya kan? Ketika roh bekerja, dari semua bangsa-bangsa bisa saling mengerti. Jadi Paulus mengatakan dalam 1 Korintus itu, bahwa bahasa roh kita gunakan untuk orang yang tidak percaya. Untuk orang percaya, nggak perlu lagi. Yang perlu adalah nubuatan. Itu kata 1 Korintus 14. Jadi perlulah berbahasa roh, untuk saat ini tidak perlu. Nanti bisa Pak Pendeta kasih sedikit clue-nya tentang bahasa roh. Jadi lupa ingat Pak Pendeta, tapi untuk roh dalam bahasa Alkitab kita untuk roh ada dua yang dipakai bahasa. Ada allos, dan memang agak, nah itu sama-sama roh. Allos dan heteros. Nah, ada dua yang dipakai. Allos dan heteros. Jadi memang agak, nanti Pak Pendeta terangkan juga, nggak apa-apa sebenarnya ya, sedikit ya, sebentar ya dokter ya. Nah, jadi kalau ada orang dalam di kalangan orang Yunani, ketika ada seseorang yang membeli buah, kita bayangkan dulu buah apa ya? Karena Pak Pendeta udah lama nggak makan buah. Jeruk. Pak. Nah, jeruk. Kita bayangkan jeruk. Nah, ketika dia beli jeruk, tapi busuk, kalau dia minta jeruk yang lain, dia pakai kata allos, jeruk yang sama. Nah, tapi dia beli jeruk, tapi karena jeruknya busuk, dia mau kembalikan itu, dia mau buah yang lain, dia pakai kata heteros. Dari situ kata heterogen, kan? Nah, jadi yang dipakai Apostel Paulus dalam 1 Korintus 14 itu adalah bukan allos, buah yang sama, roh yang sama. Tapi yang dipakai adalah heteros, yaitu talenta yang berbeda-beda, roh yang berbeda-beda. Nah, jadi agak rumit memang kita memahami ini, tapi itu hanya clue Pak Pendeta katakan bahwa yang ada sama kita ini bukan roh yang sama seperti yang ada di Kisah Para Rasul 2. Bukan allos, tapi heteros, heterogen. Nah, heterogen. Makanya berbagai macam karunia yang ada bagi kita. Di Zoom ini ada kita 26, ada 26 karunia yang ada bagi kita. Karena memang roh itu yang ada bagi kita bukan allos, tapi heteros atau heterogen. Sehingga kita harus saling menopang, saling mengisi sebagai tubuh Kristus. Tangan tidak boleh berkata, aku tidak butuh kaki. Kaki tidak boleh berkata, aku tidak butuh tangan. Mata tidak boleh berkata, aku tidak butuh hidung, dan seterusnya. Nah, oke, Elena,
Sudah bisa berbahasa roh, Elena? Bisa, Pak, tapi bisa, Ya. tapi saya kira itu bukan satu hal yang harus dipaksain. Nggak bisa. Itu tidak bisa dipaksain, tapi hati-hati juga adik-adik, hati-hati ya. Kenapa? Banyak orang di luar sana yang melakukan bahasa roh. Kalau Pak Pendeta bisa latih, bisa. Bisa kalau dilatih-latih. Tahap aja kan, bisa aja. Tapi ada orang yang memakai itu untuk mengklaim bahwa dia dekat dengan Tuhan, bahwa dia hidup kudus, bahwa dia diberkati oleh Tuhan dengan berbahasa roh. Padahal bahasa roh itu bisa dipelajari. Ada satu aliran Pak Pendeta tahu, sebelum ibadah hari Minggu, mereka latihan berbahasa roh hari Sabtu. Iya. Makanya ketika mereka berbahasa roh, kami pendeta yang pernah belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kadang-kadang tahu juga apa yang mereka bilang. Karena mereka bicaranya bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi orang yang tidak pernah belajar bahasa Yunani, abjad Ibrani, ya bingung lah. Nah, iya kan? Gitu dia. Jadi nggak usah dipaksakan ya. Tapi dalam kita Simalungun, enak sekali. Pokoknya roh malah. Kalau anggudum roh, udah. Pokoknya kalau ada sini Marguru Manak Sihon, roh mada, roh dah. Nah, roh malah, roh. Biarkan Tuhan yang memenuhi kita. Anggudum roh kita, Tuhan akan memenuhi kita dengan rohnya juga. Oke. Oke, pertanyaan Elena ini hebat ya. Jadi itu juga jadi pelajaran buat kita, Pak, bahwa pergaulan lingkungan itu bisa mempengaruhi adik-adik. Makanya harus, tadi siapa tuh yang bilang harus banyak melekat dengan Tuhan, lalu baca firman Tuhan. Jadi sumbernya dari firman Tuhan. Ketika melenceng dari firman Tuhan, ya berarti nggak benar. Gitu aja. Ya. Oke. Ada lagi? Udah jam 3, cukup ya? Karena kita masih ada lagu penutup dan kemudian ditutup oleh Pak Pendeta nanti ya. Ya Pak ya. Oke, kita kembali ke Bapak Pendeta, yang tua dan teman-teman semua, kita sudah belajar dengan Tuhan, kita sudah belajar tentang dosa dan harus kita jauhi. Kita adalah anak-anak Allah, tentara Allah. Marilah kita bernyanyi lagu Tenterani Yesus, dan nanti ibadah akan ditutup dengan doa oleh Bapak Pendeta. 1, 2, 3. Tenterani Yesus, maju maturus, Orsan Marsilani, ase monangha, ia puang lima, saihut kona, masuk kamar pora, lawan musuhin. Tenterani Yesus, maju maturus, saya jahon Yesus, ase manaham. Gebue namasa, saku doganut, Puriani Tuhan, saya tetap tahu, kita sori dadu, napi nilinin, badalangi Tuhan, maju matorus. Tenterani Yesus, maju matorus, saya jamhon Yesus, ase monaham. Tenterani Yesus, saiman megahna, ganuk mandoding kon puji nai bata, rapakon male
Lemperani Jesus maju matorus, saya jamun Jesus ase monaham. Ya, sebelum kita berdoa, adik-adik semua kita buka mic-nya ya. Kita mau berdoa nanti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita sama-sama, nggak apa-apa lah kejar-kejaran. Ya, kita buka mic dulu semua. Nah, kita buka mic semua. Nah, baru boleh. Ya, aduh. Ayo, kita buka semua. Nggak apa-apa ribut, nggak apa-apa. Memang harus seperti itu. Ayo, buka mic semua. Kita mau sama-sama berdoa nanti doa Bapa kami ya. Nah, karena ini juga dalam proses belajar Anda untuk menghafal doa Bapa kami. Sudah? Yang belum, si Esra, Stefani, Jacob, Adam, Christian. Siapa lagi? Denasta. Sudah? Sudah semua ya? Oke. Mega. Sudah siap menduding serah. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan kami boleh belajar hari ini. Belajar tentang hakikat kami sebagai manusia yang memiliki kesegambaran dengan Allah. Tapi sudah rusak hanya karena dosa kami. Bapa di surga, untuk hari ini Tuhan, biarkanlah seluruh anak-anak kami berkomitmen untuk boleh menghindari segala macam dosa-dosa, agar mereka senantiasa melakukan apa berkenan di mata Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan dan memelihara dan melindungi seluruh anak-anak kami ini. Dalam masa-masa remajanya Tuhan, kiranya Tuhan yang mengajar mereka melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran mereka, agar apapun yang boleh mereka lakukan dalam hidupnya dalam masa-masa remaja ini, mereka senantiasa hanya menantikan perbuatan tangan Tuhan yang senantiasa memelihara mereka. Bapa, kami serahkan seluruh anak-anak kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam proses belajar mengajar mereka Tuhan, yang pada saat ini masih melalui online. Kami tahu Tuhan, mereka mungkin mengalami kebosanan. Kami tahu bahwa mereka mungkin sudah jenuh dengan keadaan ini. Tapi Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesabaran bagi mereka. Berikan ketabahan Tuhan, agar mereka senantiasa boleh menjadi anak-anak yang hanya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua dan juga sesama. Sehingga melalui pelajaran hari ini Tuhan, kami semakin mengetahui apa makna kami hidup, apa yang menjadi tujuan kami, agar kami jangan pernah melenceng dari sasaran, melenceng dari tujuan, dan juga melanggar batas-batas sesuai dengan apa yang Engkau gariskan yang kami jalani dalam hidup ini, agar hidup kami boleh seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Riap mahita martonggo, marite tonggo na yajarhon Tuhan Yesus hubani susian. Amba panami na inaguriatas dan papasing maguranmu roh maharajau saut maharoso ni gurmu napuri tumahon sebelum maguriatas hamba nami sa gayon na puluhan harian tasap hamba doon sa namin sa panasap namin panidusa ni hasuman na mardusa doon pakanam ulang hanami yung kubay hamo parnaguan pagwahama hanami ubani mangamu ayam bersibada harajau akun hagugohon apa hasangamon sa doa. Amin. Idop niuhur ni Tuhan Yesus Kristus akon holong niyate ni nebata Bapa apa parsaoran ni tondo na pasing ma na makasumani na siyam haganupan sonari rosi sa dookah ni dokahni. Amin. Amin. Ya, tahu ada pemberitahuan dari ketua atau dari Ibu Dr. Rida?
Oke. Pengumuman? Ya. Pengumuman tidak ada, Pak. Cuma mau foto aja. Ya, semua tegak. Ya, SOP. Ya, ya. Vito. Ayo. Ya, saya mau setengah deh. Lehernya ya, jangan biasakan mata aja kelihatan. Ayo, turunkan kameranya. Ayo. Ya, oke. Kak, video Kenapa? saya nggak bisa kebuka, jadi Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Saya nggak bisa kebuka, jadi mute doang. Iya, nggak Makasih, apa-apa. Ada Kak. kok. Ada gambarnya kok itu, Febri. Ya, 1. Keep smile. Ya, 1 lagi. Ya. Maya, turunkan kameranya. Ya, kan sekolah begitu kan. 1, 2, 3. Ya. Baik. Acara Marguru terlama ini Pak, luar biasa dan semua masih stay tune ya. Terima kasih karena kalian tetap setia. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Juniaman Tawar. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya Pak. Bukan dengan Bapak sih, dengan pendeta yang lain. Baik, mari adik-adik kita tutup ya acara hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap setia dalam Tuhan. Amin. Happy Sunday. Terima kasih, Kak. Terima Iya, kasih. dadah.